terus kepada presipitasi awan, juga tentang bagaimana terjadinya proses adiabatik di udara. Bentar, Kak, saya share screen. Oh ya. Udah kelihatan share screen-nya? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke. Jadi sebelumnya minta tolong ya kalau misalnya seandainya jelasinya agak kecepatan, nanti tinggal tanya-tanya aja. Kalau misalnya kalian ada yang mau didiskusiin, silakan potong aja, nggak apa-apa. Baik, kita mulai. Materi kita kali ini adalah tentang kebahasan awan dan presipitasi. Nah, ini perkenalan dulu ya. Nama kakak Andri Reza Medi Andrika Putra. Kakak sekolahnya masih kelas 12 saat ini di Maninsan Cadikan Lampung Timur, di Lampung. Terus itu ada WA kakak, juga Telegram gitu. Dan itu kalau kalian mau mutualan, fallback, nanti lihat aja tuh IG kakak. Nah, selanjutnya ayo kita mulai. Pertama, perubahan fase air. Nah, jadi di atmosfer, air itu sangat berfungsi, fungsi air itu sangat penting, meskipun dia sangat kecil ya, kuantitasnya relatif kecil, tapi dia menjadi penyebab terjadinya pola cuaca dan iklim di atmosfer kita, di mana normalnya air itu berwujud padat atau cair dan gas, di mana air itu tersusun oleh 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Nah, setiap atom itu secara kimiawi terikat pada atom oksigen, nah, si hidrogen itu. Nah, ini ada simulasi sebentar. Kalau dibuka bisa nggak ya? Bentar, tak buka. Mana ya? Nih. Udah kelihatan ya? Baik. Nah, ini fase-fase air. Nah, ketika dia masih solid, si air ini dia ikatan hidrogennya masih kuat, di mana dia cuma sekedar bervibrasi aja. Jadi ketika suhunya dia rendah, energinya itu belum kuat, belum mampu untuk menggerakkan si molekul air ini sampai bergerak bebas. Tapi ketika suhunya dinaikin sampai dia jadi liquid, nah dia seperti itu. Dia ikatan-ikatan hidrogennya mulai terlepas, maksudnya mulai renggang, dan dia gerakannya sudah, vibrasinya sudah sangat kuat seperti itu. Dan mengikuti wadah tempatnya, lihat nih. Kalau solid kan dia kayak gini. Kalau liquid, dia udah ngikutin bentuk dari tempat dia. Dan kalau misalnya gas, dia sudah berosilasi atau bergerak dengan cepat karena energi kinetiknya sudah sangat cukup untuk menggerakkan si molekul-molekul ini sampai dia terlepas. Dan ikatan hidrogennya ini udah lepas nih. Dia di suhu 156. Kalau misalnya kita dinginin di 100 misal. Nah, ini kan 95, sekitar sini dia masih cair nih. Teman, dia masa jenisnya dia udah begitu rendah ya. Ketika dia dinaikin sampai 100 sampai lebih, dia sudah mulai menguap. Tapi pada akhirnya dia sudah benar-benar terlepas antara molekul satu sama lain. Ya gitu. Kita lanjut ke PPT. Suara kakak kedengeran jelas kan BTW? Dengar, Kak. Jelas, Kak. Oke. Nih, dimana untuk berubah fase air dari satu fase ke fase lain, itu ada yang namanya panas laten. Apa itu? Itu adalah energi panas yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat untuk perubahan fase tanpa mengubah suhunya. Jadi misal, untuk mengubah air 1 gram,
air ya, dalam bentuk cair, 1 gram misalnya dari 20 derajat Celcius ke 21 derajat Celcius, dia memerlukan 1 kalori. Dia berubah 1 derajat. Tapi kalau ketika di 0 derajat Celcius, ingat 0 derajat Celcius itu air itu belum tentu dia beku. Jadi dia pas dia baru sampai ke 0 derajat Celcius dari cair, dia itu masih bentuk cair dan membutuhkan sebesar ini nih, freezing 80 kalori dia tuh dilepasin. Sementara kalau misalnya bentuknya cair, untuk merubah misal dari 20 derajat Celcius ke 19 derajat Celcius, dia cuma ngelepasin 1 kalori aja cukup. Tapi kalau di suhu 0 derajat Celcius, di mana dia untuk berubah dari liquid ke gas, dia perlu melepaskan kira-kira sebesar 80 kalori per 1 gram air. Sementara kalau untuk berevaporasi, untuk dari cair ke gas, dia misalnya di suhu titik didih 100 derajat Celcius, dia memerlukan kalori 600 kalori untuk diserap. Jadi untuk melepas ikatan hidrogennya dia memerlukan 600 kalori untuk 1 gramnya. Nah, itu fungsi dari kalori jenis air ya. Nih. Ada cair, misalnya cair. Suhu dari 20 derajat Celcius berpindah ke misalnya 5 derajat Celcius 1 gramnya ya. Jadi dia butuh 5 kalori. Terus kalau es kan di bawah titik beku, di bawah 0 derajat. Misalnya ada es yang suhu dinginnya itu min 10 derajat Celcius. Jadi untuk ngubah ke min 5 derajat Celcius, kan dia kan naik tuh suhunya. Jadi dia menarik kalori kan. Ya, dia nggak perlu kalori sebesar 5 kalori, tapi butuh cuma 2,5 kalori aja. Nah, oke, selanjutnya itu dasarnya, dasar untuk kita memahami materi selanjutnya. Dan di sini juga ada yang namanya deposisi. Deposisi itu adalah perubahan fase air dari gas langsung ke solid. Misalnya pas pengembunan gitu. Kalau misalnya pengembunan kalau misalnya biasanya banyak di itu sih di lintang menengah. Kalau musim dingin itu jendelanya biasanya ngebeku, ada es-esnya gitu. Itu karena gas yang dari udara itu dia berdeposisi, berubah menjadi solid langsung tanpa mengalami fase cair dulu. Begitu juga sebaliknya dari solid ke gas, itu namanya sublimasi. Nah, yang materi selanjutnya adalah kelembapan. Sini kita akan belajar tentang saturasi, terus parameter kelembapan, serta psikrometer. Nah, saturasi pengertiannya adalah kondisi di mana udara dalam satu volume udara pada suhu tertentu memiliki nilai kapasitas tampung air yang terpenuhi sehingga udara jenuh oleh uap air. Nah, jadi saturasi itu merupakan salah satu syarat terjadinya kondensasi. Kondensasi itu pengembunan alias dari gas ke cair. Nih, mixing ratio. Jadi mixing ratio atau rasio pencampuran adalah massa uap air dalam suatu volume udara per massa udara kering. Maksudnya, misal pada suhu 20 derajat Celcius, satu udara, misal udara tersebut beratnya 1 kg. Nah, untuk si udara ini, dia bisa nampung cuma 14 gram air doang. Uap air maksudnya, uap air doang. Jadi, semakin naik suhunya, semakin besar kapasitas uap air yang bisa dia tampung. Begitupun sebaliknya, semakin kecil semakin kecil suhunya, maka semakin kecil uap air yang bisa dia tampung. Ini kita lihat tabel di sini, misalnya 20 derajat Celcius, 1 kilogram udara itu mampu menampung 14 gram. Terus 10 derajat Celcius dia mampu menampung uap air sebanyak 7 gram. Nah, ini kelembapan relatif. Berkaitan banget sama saturasi serta mixing ratio ya. Nah, jadi kelembapan relatif ini adalah perbandingan antara kandungan uap air sebenarnya per kandungan uap air maksimal yang bisa ditampung di satu nilai temperatur. Jadi misal, tadi kan
suhu 20 derajat Celcius, dia bisa nampung 14 gram air. Misalnya, kan nggak semua udara itu tersaturasi tuh, nggak semua udara itu penuh uap airnya. Jadi misalnya kalau di satu kota dia suhunya 20 derajat Celcius, tapi dia di udaranya itu cuma mengandung 7 gram, maka relatif humidity-nya cuma 50%. Misalnya gini, ini, misalnya ini adalah baskom atau wadah yang dimiliki oleh suhu 20 derajat Celcius ini. Ketika nggak ada uap air di sana, relatif humidity-nya 0. Ketika uap airnya setengah dari kapasitas yang ditampungnya, relatif humidity-nya 50%. Terus ketika 3/4, 75%. Dan ketika uap airnya penuh, maka dia tersaturasi menjadi jenuh. Ketika relatif humidity-nya sampai ke 100%. Oke, lanjut. Nah, untuk memengaruhi kelembapan relatif itu ada 2 cara. Pertama dengan mengubah kandungan uap air, lalu dengan mengubah temperatur. Misal, ini di mengubah kandungan uap air. Pertama, dalam satu wadah, dalam 1 kilogram udara, lihat nih di paling kiri, dalam 1 kilogram udara dia mengandung 5 gram uap air, di mana di suhu 25 derajat Celcius. Nah, di suhu ini yang berada di titik 25 derajat Celcius, dia mampu menampung air sebanyak 20 gram. Berarti ketika udaranya ini, udara aktualnya ini menampung 5 gram, namun dia ternyata bisa menampung 20 gram, berarti di sini cuma ada 1/4-nya dari yang bisa dia tampung. Berarti relatif humidity-nya 25%. Tapi kalau misalnya kita tambahin 5 gram lagi, jadi 10 gram. Jadi relatif humidity-nya jadi 50%. Di suhu 25 derajat Celcius. Lalu kalau misalnya kita tambahin lagi, sampai ke titik di mana dia jenuh, berarti relatif humidity-nya 100%. Ini 20 gram. Dia di sini mengandung 20 gram, di mana di 25 derajat Celcius ini memang cuman bisa nampung 20 gram aja gitu uap airnya. Nah, tapi yang kedua ada namanya mengubah temperatur. Biasanya sih di alam tuh kayak gini. Jadi misal si uap airnya itu tetap 7 gram. Dia nggak berubah konstan. Temperaturnya 20 derajat Celcius. Misalnya pas siang-siang tuh 20 derajat Celcius. Tapi semakin sore suhunya turun jadi 10 derajat Celcius. Tuh dia jadi yang tadinya 20 derajat Celcius itu dia bisa mampung 14 gram. Kan semakin tadi ingat kayak tadi, semakin kecil suhunya, semakin kecil yang bisa ditampung. Jadi pas dia ke 10 derajat Celcius, uap air yang bisa ditampung itu cuma 7 gram. Di mana yang ada di udara saat itu memang aktualnya 7 gram. Jadi dia benar-benar tersaturasi. Tapi kalau misalnya dia turun terus, kalau ini di sini kondisinya sampai 0 derajat Celcius. Kan dia ngelewatin yang namanya titik embun. Nah, ketika itu terjadi, kenapa ini? Tadi ada apa nih? Oh enggak, bentar. Nah, ketika si suhunya ini turun sampai di bawah titik embunnya, udara ini tetap relatif humidity-nya tetap 100%. Namun sisanya dia berubah, mengembun, berkondensasi menjadi liquid sebesar 3,5 gram. Jadi ketika 0 derajat Celcius ini dia cuma mampu nampung 3,5 gram, dia nggak bisa diganggu. Jadi nggak bisa tuh dia tiba-tiba nampung 3,6 gram. Maksimalnya 3, gram. Sisanya kemana? Sisanya diubah dengan proses kondensasi atau pengembunan menjadi cair. Nah, ini selanjutnya adalah pembahasan titik embun, temperatur titik embun, yakni temperatur yang dibutuhkan suatu udara untuk didinginkan, seperti tadi ya, didinginin dan mencapai saturasi jenuh, sehingga RH-nya 100%. Nah, kalau misalnya posisi tadi, ketika udaranya didinginin terus sampai titik embunnya kelewat,
Nah, si uap airnya itu akan terkondensasi, berubah menjadi cair. Nah, perubahan antara titik temperatur aktual dan temperatur titik embun disebut juga depresi titik embun. Ini contohnya nih, kalau di panas-panas tuh, panas-panas kita minum es, di mana gelasnya di luarnya itu tiba-tiba ada keluar tetes-tetes embun. Itu ketika udara di sekitar gelasnya itu kan dingin tuh karena di dalamnya ada es. Nah, udara sekitarnya itu dinginin sampai turun di bawah titik embunnya. Nah, ketika itu udaranya tersaturasi. Jadi terkondensasi atau mengembun, terus uap air yang ada di udara diubah jadi air biasa, air cair. Nah, selanjutnya adalah cara untuk mengukur titik embun, mengukur kelembapan. Ini ada psikrometer, salah satu alat hygrometer ya. Nah, dia ini terdiri atas 2 termometer. Pertama, termometer kering dan termometer basah atau wet bulb dan dry bulb termometer. Sebenarnya 2 termometer ini sama sebenarnya, identik. Tapi yang bedain itu adalah salah satu termometernya di bagian bawahnya tuh dilapisin sama kain. Di mana nanti kainnya tuh nanti dicelupin ke air. Nih. To begin with, you take the wet bulb thermometer and dip it in water. Nah, pas dia celupin, si termometer yang basah itu kan kainnya jadi basah. Pas dia basah, lalu dia diputar-putar. Kenapa diputar-putar? Karena biar si airnya itu berevaporasi. Ingat tadi, kalau si air itu berevaporasi, berarti kan dia berubah fase dari cair jadi gas. Nah, perubahan fase itu, dia itu memerlukan kalor atau panas. Dari cair jadi gas. Nah, ketika dia berevaporasi, energi panas yang dia ambil itu berasal dari tabungnya si termometer itu. Nah, makanya si termometer basah itu pendeteksinya bakal jadi turun, suhunya jadi turun. Spin the sling psychrometer around. While you're doing that, the water is evaporating off. Maaf. To begin with, you take the wet bulb thermometer and dip it in water. You spin the sling psychrometer around. Jadi diputar. While you're doing that, the water is evaporating Biar off cepat of the wet bulb. berevaporasi. You then read the thermometers. Nih, suhu udara sebenarnya 24 derajat Celcius. Dry bulb, in this case, read 24 degrees Celsius, while the wet bulb read 21 degrees Celsius. Tapi di wet bulbnya dia turun 21 derajat Celcius. Karena si airnya ini dia nyerap panas dari termometer. Sampai dia turun 3 derajat Celcius. Nanti gunanya apa? Gunanya nanti kita bisa ngedeteksi relative humidity, terus kapasitas volume air aktual dan segala macam tuh lewat psikometer chart. Nanti kita bahas ini ya di akhir. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Apa kakak kecepatan atau gimana? Kayaknya kecepatan ya? Aman-aman. Alhamdulillah. Oke. Ya emang kayak gini. Masih pemula, masih noob untuk ngebahas kayak ini. Jadi ya gini, jadi agak grogi terus kecepatan lah kayak gini. Oke, selanjutnya materi selanjutnya adiabatik. Sini kita akan membahas adiabatik basah, lalu adiabatik kering, serta stabilitas atmosferis. Ini pengaruh adiabatik dan fungsi adiabatik ke kondisi alam sebenarnya gitu. Nah, jadi pertama adiabatik. Pengertian adiabatik adalah proses termodinamika yang muncul tanpa perpindahan panas dan massa antara sistem dan lingkungannya. Oke, pertama bingung kan? Contohnya kayak gini, kita ambil contoh termos. Jadi termos itu dia terdiri atas 2 tabung. Di mana antara tabung itu ada namanya ruang hampa atau ruang vakum. Nah, si pembuat termos itu kan emang tujuan dari termos itu adalah ketika air panas yang dimasukin ke dalam termos itu, dia kan nggak keluar biar panasnya itu tahan lama tuh di dalam termos. Nah, itu namanya adalah proses adiabatik. Dia memanfaatkan proses adiabatik, yakni si panasnya, dia berusaha agar panasnya itu nggak keluar masuk dari sistem itu termos ke lingkungan atau ke udara luar. Sama, di kebanyakan proses di atmosfer adalah proses adiabatik.
karena atmosfer atau udara panas udara itu adalah konduktor panas yang jelek, sehingga percampuran panas antara lingkungan dan udara itu berjalan cukup lambat, dan udara itu dapat mempertahankan identitasnya. Maksudnya identitas itu suhunya selama proses kenaikan, bukan suhu sih, maksudnya ya suhu, tapi misalnya gini, kalau kalian pompa sepeda kan tabungnya itu ditekan-tekan tuh, di apa sih, dipompa kan, pompa tabungnya itu kalau kalian pegang itu dia hangat. Awalnya dia dingin kan, besi itu biasanya dingin tuh, perspektif kita dingin walaupun di suhu ruangan. Nah, ketika kita kompres terus itu batang pompanya, dia itu menghangat. Kenapa? Karena gas di dalamnya itu dia kan ditekan-tekan, jadi energi gasnya itu bertambah. Karena dia bertambah, seperti tadi yang simulasi yang tadi kita lihat tadi, kan energi dari gas itu kalau semakin cepat itu kan semakin kuat, semakin panas. Nah, jadi itu maka dari itu pas dia ditekan-tekan, dia jadi semakin panas si batang pompanya. Lain halnya misalnya semprotan parfum ruangan gitu ya, yang pakai gas untuk nyemprot keluarnya. Pas kita semprot itu biasanya kalau kita pegang tabungnya, dia itu bakal jadi dingin, nurun suhunya, karena si gasnya tadi kan tertekan tuh sama gas-gas lain, gas yang di dalamnya itu. Nah, pas disemprot kan sebagian masanya dikeluarin, sehingga dia jadi nggak terlalu berdempetan lagi. Nah, pas nggak terlalu berdempetan lagi, energi kinetiknya berkurang dan temperaturnya pun ikut berkurang. Jadi dia menjadi dingin kalau kita semprot si parfumnya itu. Itu proses yang terjadi di atmosfer. Ini apa nih? Ya, penyebab terjadinya adiabatik di udara adalah ketika terjadi perubahan temperatur akibat adanya tekanan. Jadi misalnya kita anggap ada satu parsel udara. Parsel maksudnya kantong ya. Kita bayangin udara itu dikantongin sama suatu wadah plastik misalnya. Plastiknya itu ya udaranya itu sendiri. Terus ketika dia masih di permukaan, dia kan ketekan tuh si kantong udaranya itu ditekan sama lingkungannya, sama udara-udara di sekitarnya. Karena dia ketekan, seperti prinsip tadi, si prinsip pompa tadi, karena dia ketekan, jadi dia suhunya bakal menghangat, jadi hangat. Karena dia hangat, dia menjadi menjadi lebih ringan. Jadi kan kalau udara itu semakin hangat, dia semakin ringan, semakin dingin, dia semakin berat. Semakin massa jenisnya semakin semakin besar. Ya, ketika dia menghangat, dia akan naik si udara itu. Nah, naiknya udara itu disebut juga sebagai laju adiabatik. Di sini parameter yang kita gunain itu ada environmental lapse rate atau laju penurunan suhu lingkungan terhadap ketinggian. Jadi udara itu semakin tinggi suatu tempat, dia semakin turun. Rata-ratanya 6,5 derajat Celcius per kilometer. Setiap naik 1 kilometer, udara turun suhunya sebesar 6,5 derajat Celcius. Tapi kalau environmental lapse rate ini dia bervariasi banget. Bisa dari 5, 6 sampai di atas 10 tuh dia bisa. Tergantung lingkungan. Dia semakin dingin lingkungan, misalnya ada satu massa udara dingin. Massa udara dingin itu lewat di satu tempat. Nah, di lingkungan tersebut, di lingkungan yang dilewati oleh massa udara itu, dia laju penurunannya jadi semakin curam. Misalnya ketika sebelum massa udaranya lewat, laju penurunannya itu 6 derajat Celcius. Ketika massa udara dinginnya itu lewat, jadi misalnya langsung naik jadi 10 derajat Celcius per kilometer. Jadi bergantung oleh lingkungan atau iklim, lintang tempat, dan banyak hal environmental lapse rate ini. Terus ada laju adiabatik kering, yakni penurunan suhu udara adiabatik sebelum terjadi saturasi. Jadi kayak tadi, ketika udara itu ditekan, dia menghangat. Ketika dia menghangat, massa jenisnya berkurang. Ketika dia berkurang,
dia akan naik. Dia naik ke atas. Ingat, semakin naik ke atas, dia tuh semakin turun suhunya sebesar 10 derajat Celcius per kilometer. Nah, sebenarnya sih 9,8 derajat Celcius, cuman ini kita bulatin aja jadi 10 derajat Celcius per kilometer laju adiabatik kering ini. Nah, ketika udaranya turun suhunya, jadi kan semakin turun suhu, dia kan semakin kapasitas uap airnya semakin rendah. Ketika dia turun sampai ke bawah titik embunya. Jadi di ketinggian tertentu si udara kan pasti membawa uap air tuh. Di ketinggian tertentu itu dia bakal berkondensasi membentuk itu droplet-droplet awan. Nah, ketika dia berkondensasi, dia itu melepas panas. Ingat, ketika fase dari uap air ke cair, dia kan bukan memerlukan malah, dia melepas kalor, yang artinya dia melepas panas laten tadi. Ketika dia berubah dari uap air menjadi droplet, ketika saat dia melepas panas latennya, dia menghangatkan udara sekitar sehingga laju penurunan suhu udara adiabatik itu berkurang dari 5 sampai 9 derajat Celcius bergantung dari seberapa banyak kandungan uap air yang dia bawa. Jadi kan kalau semakin banyak kandungan uap air yang dibawa, berarti semakin besar kapasitas panas yang dilepasin. Kalau semakin besar kapasitas yang dia lepasin, berarti dia lebih menghangat. Jadi laju penurunan suhunya menjadi lebih kecil, itu 5 derajat Celcius. Tapi kalau misalnya dia udaranya kering banget gitu, misalnya bahwa udaranya cuma relatif humidity-nya 20% itu perkiraan. 20%, maka kapasitas kalor yang dia lepasin itu kan dikit. Karena yang berubah dari uap air jadi cair itu kan dikit. Sehingga panas yang dilepasin dikit, maka laju penurunan suhu adiabatiknya itu enggak terlalu beda sama laju adiabatik basah, kering maksudnya. Lanjut. Nih, adiabatik kering adalah naiknya parsel udara akibat penghangatan temperatur parsel yang disebabkan oleh tekanan dari udara luar. Naik seperti tadi kan, sehingga menjadi lebih ringan si udara tersebut. Nih, dia naik dari surface, dia suhu awalnya 32 derajat Celcius. Naik 1 km, dia jadi 22 derajat Celcius. Naik 1 km lagi, dia jadi 12 derajat Celcius. Pas dia naik ke ketinggian 3000 meter, dia sampai ke titik kondensasinya di 2 derajat Celcius. Ketika dia sampai di titik kondensasinya di 2 derajat Celcius, berubahlah jadi adiabatik basah. Karena dia berkondensasi, berubah fase dari uap air menjadi cair, melepas kehangatan, langsung dia mengurangi laju adiabatiknya. Selanjutnya stabilitas. Oh ya, sebelumnya adiabatik ini jelas nggak? Apa kecepatan? Jelas Kak. Oh, oke. Selanjutnya stabilitas atmosferis. Stabilitas itu adalah kondisi udara di mana udara itu cenderung untuk tetap di bawah permukaan atau dia naik dari permukaan. Udara dikatakan stabil jika ia tetap di permukaan, cenderung tetap di posisi awal dia. Namun dikatakan tidak stabil kalau dia naik dari posisinya, alias dia naik, ya maksudnya naik seperti tadi, adiabatik versus adiabatik tadi. Nah, kecenderungan itu bergantung pada perbedaan laju penurunan suhu adiabatik dengan laju penurunan suhu lingkungan. Selanjutnya, dijelasin selanjutnya ya. Nih, abis ini kita bakal menggunakan singkatan, di mana ELR sama dengan Environmental Lapse Rate, atau laju penurunan suhu lingkungan. Terus DALR, Dry Adiabatic Lapse Rate, laju penurunan suhu adiabatik kering, sama satunya SALR, Saturated Adiabatic Lapse Rate, laju penurunan suhu adiabatik basah. Nih, seperti tadi ada yang namanya kestabilan dan ketidakstabilan. Pertama kita akan menjelaskan tentang ketidakstabilan, atau nama lainnya ketidakstabilan absolut. Terjadi ketika ELR atau Environmental Lapse Rate itu dia lebih kecil
dibandingkan DALR dan SALR. Jadi pada suhu surface, pada suhu permukaan, suhu parsel udara sama suhu lingkungan tuh sama. Tapi si parsel udaranya kan ketekan tuh di surface. Jadi dia naik dengan laju kecepatannya 10 derajat Celcius per kilometer. Namun si environmental lapse rate-nya itu dia cuman berkurang 5 derajat Celcius per kilometer. Jadi ketika di ketinggian 1 kilometer yang tadinya awalnya 20 derajat Celcius, si parsel udaranya ini 10 derajat Celcius. Tapi si lingkungannya lebih hangat 15 derajat Celcius. Berarti kan dia lebih berat tuh si parsel udaranya karena dia lebih dingin. Kalau dia lebih dingin, dia berarti cenderung untuk turun ke bawah. Bahkan di adiabatik basah ketika dia berkondensasi melepas kehangatan, dia tetap lebih dingin dibandingkan udara. Misalnya di titik 4000 derajat Celcius ketika lingkungannya bersuhu 0 derajat Celcius. Tapi si udaranya ini bahkan lebih dingin 12 derajat Celcius. Berarti dia tuh cenderung untuk tetap turun. Nah, terus mekanisme apa yang menyebabkan dia malah dipaksa naik? Nanti kita akan bahas. Selanjutnya, ketidakstabilan absolut. Nah, ini terjadi ketika lapse rate si penurunan si lingkungan itu dia lebih kencang. Misalnya dia di sini 12 derajat Celcius per kilometer. Di mana kalau adiabatik itu kan 10 derajat Celcius tuh. Jadi pas ketinggian 1 kilometer, si udara ini, si parsel udaranya dia lebih hangat 2 derajat Celcius. Jadi kan dia lebih cenderung untuk naik karena dia lebih ringan. Terus sampai di DLR atau bukan DLR, SALR atau adiabatik basah, dia lebih karena si SALR-nya ini laju penurunannya lebih lambat sehingga dia jarak antara suhu lingkungan serta suhu si parsel udaranya ini dia lebih jauh lagi, sehingga bahkan lebih cenderung untuk terus naik. Biasanya di kondisi ketidakstabilan ini dia ngebentuk awan cumulonimbus, awan badai. Makanya ketinggian awan cumulonimbus ini sampai puluhan kilometer lah bisa-bisa akibat dari kondisi ini. Sebenarnya ada ketidakstabilan bersyarat. Terjadi ketika si suhu adiabatik keringnya ini penurunannya dia lebih besar dibandingkan lapse rate suhu lingkungan. Tapi suhu lingkungan ini dia lebih besar dari adiabatik basah. Misalnya di sini di gambar ini 40 derajat Celcius suhu awal. Si dry adiabatic lapse rate-nya ini dia 10 derajat Celcius, sementara si environmental lapse rate-nya dia 9 derajat Celcius. Pas naik 1 km, si lingkungannya dia lebih hangat 1 derajat Celcius. Berarti kan dia cenderung untuk turun. Tapi pas sampai dia terkondensasi, karena dia melepas kehangatan, maka si udaranya ini menjadi tidak stabil lagi. Jadi dia naik tanpa adanya bantuan luar. Akibat si parsel udaranya itu dia lebih hangat. Ingat kan karena SALR atau adiabatik basah itu dia pasti lajunya lebih kecil dibandingkan dry adiabatic. Sementara dry adiabatic tuh konstan 10 dan environmental lapse rate-nya itu di konstan. Kalau misalnya di satu tempat ini misalnya 9 derajat Celcius, jadi 9 derajat Celcius terus. Bisa satu tempat itu kayak tadi 6 derajat Celcius, dia 6 derajat Celcius terus gitu. Di konstan. Nah, ada yang ditanyain nggak ketidakstabilan ini? Stabilitas atmosferis. Kak, aku mau nanya dong, Kak. Iya. Kan tadi katanya kalau misalkan di kondisi kestabilan mutlak itu kan dia kan nggak ada pengangkatan tuh, Kak, nggak ada tendensi karena dia suhunya lebih rendah. Nah, berarti itu kondisinya berarti kayak nggak ada awan gitu dong, Kak? Maaf gimana? Kurang dengar.
tadi kan yang di kondisi kestabilan absolut kan tadi kan katanya kan gara-gara suhunya itu lebih rendah, yaitu kan nggak ada pengangkat pressure udaranya kan dia tetap di bawah tuh Kak, tendensinya ke bawah. Berarti itu nggak ada, berarti itu kayak cuaca itu kondisi langitnya gimana Kak? Apakah berawan atau misalkan lebih kecerah gitu atau sama sekali nggak ada awan terbentuk gitu Kak? Terima kasih. Oh iya, jadi ketika kondisi kestabilan ini, kalau si udaranya dipaksa naik, nanti kan ada mekanisme yang membuat si udara ini bakal dipaksa naik. Nah pas dia naik, dia ini tetap sampai ke titik kondensasinya. Kalau sampai di titik kondensasinya dia tetap membentuk awan. Nah biasanya awannya itu berbentuk awan-awan yang tipis, misalnya kayak stratus, atau bahkan bisa juga timbul nimbus stratus atau awan hujan. Tapi biasanya awannya ini presipitasi yang dihasilkan itu dia luas, tapi nggak terlalu intens tuh dibandingkan dengan awan-awan yang diciptakan oleh ketidakstabilan absolut. Jadi dia tetap mungkin menghasilkan awan, tapi awan-awannya itu biasanya normalnya dia nggak menghasilkan presipitasi akibat kurang banyak uap air yang dikondensasiin. Gimana? Oke, makasih ya Kak. Oke. Ada yang nanya lagi nggak? Udah ya? Bisa lo paham ya? Oke. Baik, ini selanjutnya tentang mekanisme pengangkatan udara. Ini akan menjawab tentang kestabilan absolut itu kenapa udara dia tetap naik. Nah, ada 4 mekanisme yang biasanya terjadi. Sebentar. Bentar, notif berisik. Oke. Pertama ada pengangkatan orografik. Itu naiknya udara melalui lereng gunung. Kedua ada frontal wedging, udara yang lebih hangat didorong ke atas, dicongkel, istilahnya dicongkel gitu oleh udara yang lebih dingin. Terus konvergensi, yakni tumpukan udara di lapisan bawah mendorong udara ke atas. Lalu pengangkatan konvektif lokal, itu pemanasan permukaan yang tidak merata. Nih, maksudnya ini ada ilustrasinya. Pertama, pengangkatan orografis. Ini kita ambil contoh, itu yang mudah, misalnya ada gunung yang berhadapan dengan samudra. Jadi kan kalau pas siang hari, itu kan terjadi angin laut, ya kan? Karena ketika di daratan itu dia dipanasin, dia kapasitas panasnya itu dia lebih kecil, sehingga suhunya bakal lebih tinggi dan lebih rendah massa jenisnya, suhu udaranya. Sementara kalau di laut ketika dipanasin, dia kalor jenisnya tuh dia lebih besar dan juga dia diaduk. Jadi airnya itu nggak cuma atasnya doang yang dipanasin, tapi diaduk. Jadi udah air dingin yang di bawah dia bakal ke atas, terus makanya jadi si airnya ini bakal jadi lebih dingin. Nah karena udara di atas air ini lebih dingin, maka lebih padat, jadi menghasilkan angin laut. Nah angin laut yang berasal dari laut itu kan dia membawa kelembapan tinggi tuh. Dia naik ke gunung yang densitas udaranya dia lebih rendah. Nah pas dia naik, dia menciptakan mekanisme pengangkatan yang dipaksa akibat proses orografis, sehingga dia menciptakan awan yang hanya hujan tuh di satu sisi aja, sementara di sisi lain dia tuh kering. Bahkan udara turunnya dari awal itu malah lebih panas daripada udara sebelumnya, yang menciptakan zona bayangan hujan. Ini contohnya pengangkatan orografis ya. Tapi sebenarnya kalau di alam tuh ya nggak gini aja. Tapi misalnya kalau ada gunung terus dia jauh dari laut, dia tetap bisa terjadi orografis ini. Ketika misalnya di udara di puncak gunung itu dia lebih rendah densitasnya. Terus udara di lerengnya dia lebih tinggi densitasnya, akibat dia lebih dingin.
sehingga udaranya bahkan naik ke puncak gunung. Nah, terus dia naiknya itu menghasilkan menghasilkan kondensasi juga yang menyebabkan terjadi stabilitas atmosferis. Jadi selanjutnya ini frontal wedging. Ini adalah ketika dua massa udara yang dingin dan lebih hangat itu bertemu. Jadi massa udara dingin itu dia fungsinya itu mirip-mirip sebagai gunung kayak gitu. Dia sebagai lereng yang membuat udara hangat tuh dia naik. Dia naik akibat udara dingin itu kan membentuk sudut seperti gunung tuh kayak pengangkatan orografis. Dan juga udara dingin itu menekan, ngedorong udara hangat. Jadi proses pengangkatannya itu dia lebih cepat gitu. Dan menciptakan kondensasi, juga bisa menghasilkan presipitasi. Selanjutnya ini konvergensi terjadi ketika aliran udara yang di bawah itu dia menumpuk bertabrakan, kan dia kan nggak bisa itu mengalir ke bawah karena ada permukaan tanah. Jadi dia dipaksa naik ke atas. Ini contohnya di mana nih ya? Florida ya, ada tulisannya Florida nih. Nah itu semenanjung Florida, ketika udara kan tadi kan dipanasin tuh, udara di darat tuh kan dipanasinya lebih intens. Akibat daratan itu dia kapasitas panasnya dia lebih kecil. Sedangkan si lautnya ini dia mampu menahan panas lebih banyak, sehingga udara di atas lautnya itu dia lebih dingin dan dia lebih padat. Terus si semenanjung Floridanya itu dia kayak dikurung gitu, dia dikurung sama udara angin dari sebelah barat dan timur. Nah karena dia bertabrakan, dia nggak bisa kemana-mana selain ke atas. Nah jadi itu udaranya dipaksa untuk berkonvergensi. Itu bisa kita lihat sendiri, itu di daratan itu banyak awan-awan, sementara di laut-laut sekitarnya kayaknya cerah-cerah aja gitu kan. Itu akibat dari konvergensi. Selanjutnya ada pengangkatan konvektif lokal. Pengangkatan atau convectional lifting localized gitu, kalau nggak salah bahasa Inggrisnya. Jadi di permukaan itu kan ada yang namanya albedo, di mana semakin cerah permukaan atau semakin putih misalnya salju, dia albedonya semakin tinggi akibat energi panas yang dipantulkannya itu dia lebih intens, lebih banyak. Sementara di permukaan yang gelap, misalnya aspal itu dia menyerap panas lebih banyak, sehingga dia aspalnya itu dia lebih panas, dan udara di atas aspalnya itu dia lebih ringan. Jadi udara yang ringannya itu dia naik ke level kondensasinya sampai atas. Tapi konvektif lokal itu dia kalau ngasilin presipitasi biasanya sempit. Tapi kalau misalnya konvektif lokalnya itu misalnya di lapangan tanah yang luas itu, tanah kan biasanya rata-rata gelap tuh. Karena gelap tuh dia udara yang dinaikin tuh dia lumayan banyak, presipitasinya kecil, biasanya gerimis doang. Tapi bisa aja luas sih, nggak harus sempit kayak aspal gitu. Kayak ada yang tanyain nggak tentang mekanisme pengangkatan udara gini? Yuk, Zia menanya, Nogranata nanya lagi, gimana? Udah paham sih Kak, terima kasih. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang presipitasi. Jadi presipitasi atau hujan ya, kalian udah tahu. Presipitasi itu terjadi ketika droplet di awan itu cukup berat untuk turun sebelum dia tuh teruapkan. Jadi biasanya kalau awan itu dropletnya itu terlalu kecil, turun dari udara itu menguap duluan. Ini kalau kita tahu namanya virga, awan virga atau virga itu dia bentuknya seperti itu. Jadi dia menguap sebelum dia sampai ke daratan. Ya, di alam itu ternyata kebanyakan presipitasi terjadi ketika RH-nya atau kelembapan relatifnya itu belum mencapai 100% saat uap air berkondensasi. Jadi bagaimana caranya terbentuk uap air ketika RH-nya belum terbentuk kondensasi ketika sebelum RH-nya 100%? Nah, itu disebabkan adanya yang namanya nukleus kondensasi.
Nah, nukleus kondensasi itu sifatnya higroskopis atau menyerap air. Jadi dia itu fungsinya kayak menghisap uap-uap air yang ada di udara. Terus karena dia dihisap terus berkumpul di nukleus kondensasi itu dan membentuk droplet awan tipikal. Ukuran nukleus kondensasi itu 0,0002 mm secara rata-rata. Itu bisa aja dari partikel asap atau garam samudra atau aerosol polutan-polutan gitu, dia bisa bertindak sebagai kondensasi nukleus kondensasi. Lalu dia ketika terjadi kondensasi oleh nukleus, terbentuklah droplet kecil yang tumbuh sangat cepat. Namun ketika dropletnya lebih besar, semakin besar, kecepatan tumbuhnya turun drastis. Sehingga kalau misalnya kita cuman ngandelin si nukleus kondensasi itu, dia butuh waktu berhari-hari untuk ngumpulin uap air membentuk satu droplet yang mampu turun sebagai presipitasi. Nah, ada proses yang namanya kolisi kolesensi, di mana ketika terbentuk droplet awan, dia ukurannya itu sebenarnya nggak rata sih, nggak merata kecil-kecil semua itu. Ada misalnya beberapa yang agak besar. Nah, yang besar itu dia kan turunnya lebih cepat tuh, turun ke bawah akibat dia masanya lebih berat. Nah, pas dia turun, dia seperti namanya kolisi kolesensi atau tumbukan dan penggabungan. Dia mengumpulkan droplet lebih banyak lagi, sehingga si droplet yang gedenya tadi itu dia membesar, dan ketika ukurannya 4 mm, dia itu ada gaya yang namanya gaya gesek ya, friksi udara, yang menyebabkan dia itu terdepresi, bagian atasnya sebetulnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian melihat di botol aqua atau komersial air minum tuh bentuk tetes itu ya, bentuknya yang kalian tahu lah ya, bentuknya kayak atas yang runcing itu, sebenarnya itu nggak benar sih. Soalnya bentuk aslinya tuh kayak gitu. Ketika dia ukurannya 4 mm, dia bentuknya kayak gitu, dan ketika dia lebih dari 5 mm, justru dia bakal pecah akibat tekanan dari udaranya itu, dia membelah si uap air lagi, maksudnya si droplet presipitasi tadi. Nah, proses kolisi kolesensi ini nggak cuman sekali turun aja. Biasanya ketika dia turun, dia itu didorong ke atas lagi oleh updraft atau aliran udara ke atas, menyebabkan dia ngumpulin lagi cloud dropletnya lebih banyak lagi, dan ketika dia sampai di titik di mana beratnya itu mampu melawan kecepatan updraft, dia bakal turun sebagai hujan. Baik, ini selanjutnya proses kedua dalam pembentukan terjadinya presipitasi. Nah, proses ini biasanya terjadi di lintang menengah atau tinggi, atau pada ketinggian awan di atas 8 km. Jadi di kondisi ini, suhu atmosfer itu berada di bawah titik beku. Partikel-partikel awan di sini masih berupa cair sebenarnya, yang namanya supercooled water. Nah, air super dingin ini akan membeku ketika mengalami kontak dengan partikel lain. Disebut juga sebagai nukleus beku. Ini contoh adalah air yang dimasukin kulkas, tapi dia masih dalam kondisi cair. Tapi sebenarnya suhunya udah di bawah 0 derajat Celcius. Pas dia bertumbukan dengan partikel lain, dia bakal berubah jadi padat, jadi es. Tuh, jadi sebenarnya air itu sebenarnya nggak langsung berubah jadi beku kalau dia itu nggak ada yang namanya kayak pengotor atau impuritas. Kalau misalnya di dalam airnya itu dia misalnya ada nggak murni, ada pasir atau apa, biasanya kalau kita ngebekuin botol aqua gitu, di dalamnya itu kotor, dia bakal langsung beku kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia benar-benar murni, dia bahkan sempat menjadi cair dulu di bawah titik beku. Ini menurutnya kayak ini videonya keren sih.
Pas dia bertumbukan dengan partikel lain, dia baru berubah jadi padat. Tuh. Oke. Nih, selanjutnya. Tapi di awan tinggi, tidak semua droplet air itu istilahnya berjodoh dengan nukleus beku. Sehingga dia itu tetap dalam kondisi cairnya. Jadi ada sebagian yang berubah jadi kristal es akibat bertemu dengan nukleus beku, ada sebagian yang tetap jadi cair akibat dia hingga bertumbukan dengan partikel nukleus beku. Nah, pada kondisi saat temperatur udara di bawah min 40 derajat Celcius, droplet air itu sudah mampu berubah fase menjadi es tanpa adanya nukleus kondensasi. Jadi kalau suhunya itu di bawah min 40 derajat Celcius, dia baru bisa berubah jadi es seutuhnya tanpa adanya bantuan dari partikel lain. Maka dari itu proses Bergeron itu secara optimal bekerja di rentang suhu antara min 10 sampai min 40 derajat Celcius, di mana kristal es dan droplet air super dingin itu dapat ada dalam waktu dan tempat yang sama. Nah, di sini ada beberapa proses kerja dari nukleus beku. Ada immersion nuclei, yaitu kan tadi nih kondensasi itu terjadi ketika adanya namanya, belum jelasin ya. Sebentar di sini. Enggak ada yang tadi yang nukleus beku tadi. Nah, nukleus beku kan nukleus kondensasi tadi itu akan menghisap droplet uap air menjadi droplet awan. Sehingga ketika nukleus kondensasinya itu masih terkurung di dalam si droplet tadi. Nah, pas suhunya sampai ke min 10 derajat Celcius, nah dia ini bakal mengumpulkan molekul air individu dari uap sehingga lapisan air melapisi permukaan inti. Terus nucleus by deposition. Ini salah ini namanya. Deposition nuclei. Deposition. Nah, dia cara kerjanya partikel aerosol itu dia mengumpulkan uap air menjadi kerja dalam tetes uapnya, jadikan uap air bagi tetes L. Kristal es air. Ini apa? Kebalik sih ininya pengertiannya. Jadi intinya di posisi nuklei itu dia mengumpulkan uap air di suhu min 10 derajat Celcius dan uap airnya itu berubah berdeposisi ya. Deposisi itu berubah dari uap air menjadi padat langsung. Jadi si nucleus by deposisi, si nukleusnya itu berfungsi sebagai fondasi terbentuknya kristal es. Dan selanjutnya ada kontak nuklei. Kontak nuklei itu seperti tadi yang video tadi, ketika air super dinginnya itu berkontak dengan partikel lain, dia mulai berubah menjadi padat. Nah, ketika kristal es terbentuk, si kristal es ini memiliki kemampuan mengumpulkan uap air lebih tinggi dibandingkan dengan droplet cair. Jadi, ketika di satu tempat yang sama, misalnya di daerah yang memiliki suhu min 10 derajat Celcius, si kristal esnya itu dia mengumpulkan molekul-molekul air yang masih ada di sana. Nah, tadinya kan udara di sana tuh tersaturasi tuh, RH-nya 100%. Tapi ketika diisap sama si kristal es, RH-nya jadi turun dari 100%. Dan di sekitarnya itu masih ada droplet awan. Nah, droplet awannya itu dia berfungsi sebagai pengisi kembali, ngisi ulang si udara tersebut agar RH-nya kembali 100%. Makanya dia ketika dia nguap, si droplet awan itu menguap lagi dan jadi lebih kecil, menyusut begitu seterusnya. Sehingga si kristal esnya itu dia tumbuh akibat menyerap molekul uap air. Sementara si droplet awannya itu terus menyusut, tapi dia nggak sampai hilang. Dia sampai di titik di mana dia ya nggak bisa nguap lagi.
tapi dia tetap ada, nggak semuanya jadi uap air. Terus kristal esnya mampu turun sendiri ke bawah tanpa mengalami penguapan seperti tadi proses kolisi-kolisensi akibat gaya beratnya sendiri. Ini bentuk-bentuk kristal es. Terbagi menjadi 3 kategori. Kristal es itu ada yang namanya kolom, berongga, atau solid. Terus plates atau lempeng, tebal dan tipis. Ada yang tebal, ada yang tipis. Terus dendrit. Dendrit itu bercabang kayak pohon. Di mana bentuk kristal es itu merefleksikan temperatur lingkungannya. Misalnya ada kristal es bentuknya kolom itu terbentuk di suhu rentang suhu min 4 sampai min 10 derajat Celcius. Terus min 22 sampai min 50 derajat Celcius. Terus kristal es bentuk plates atau piring atau lempeng itu dari 0 derajat Celcius sampai min 4 derajat Celcius. Terus dari min 10 sampai min 12 derajat Celcius. Dan dari min 16 sampai min 22 derajat Celcius. Terus dendrit, dia terbentuk saat udara itu berada di titik suhu min 12 sampai min 16 derajat Celcius. Ini contoh bentuk kristal es kolom. Dia bentuknya kayak tabung gitu, oleh kolom. Dia bercabang 4 kayak ini ya. Nah ini plates. Plates itu alias bentuk piring, dia bentuknya seperti ini. Kalian bisa kalian lihat sendiri. Terus ini dendrit. Dendrit itu ya biasanya kalian paling sering lihat ini ya di film-film. Itu Frozen kayaknya. Pasti kayak gini bentuknya ya. Misalnya bentuk umum dari es yang biasanya diadaptasi ke film-film. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak tentang presipitasi? Kak, mau nanya Kak, Boleh. kalau tadi ngelihat prinsipnya kondensasi, kalau nggak salah tadi ya. Ya. Kalau pembenihan awan itu berarti pakai prinsip itu ya Kak? Ya, dia pembelian awan itu kan pakai garam itu, dia garam samudra. Dia NaCl itu dia sifatnya itu dia menyerap uap air. Jadi kita disemai tapi pembenihan awan itu nggak semata-mata kita ngelepas garam terus tiba-tiba terbentuk awan itu enggak. Jadi sebelumnya tuh diteliti dulu pakai radiosonde sih biasanya. Radiosonde itu dia meneliti kelembapan bisa, terus meneliti laju penurunan suhu bisa. Jadi kita pastiin dulu dia itu sudah cocok atau belum untuk kita semai si awannya itu, calon awannya itu. Kalau udah cocok baru kita lepas partikel-partikel garam. Partikel garam itu bukan garam kayak garam dapur, garam halus yang merek-merek yang biasanya 500-an itu di warung, bukan. Tapi kecil banget itu pokoknya. Sampai kecil ini kondensasi nukleus. Makanya di Indonesia itu bahkan jarang, gak ada dari yang produksi. Ini kalau Indonesia mau benih awan itu ekspor dulu di negara lain. Untuk beli garam yang ukurannya tuh kecil-kecil banget kayak gitu. Makanya dari tas habis disemai baru prosesnya sama kayak tadi. Kalau di Indonesia kan pasti awan hangat yang terjadi kolisi kolesensi. Dan dia si kondensasi nukleus yang berupa bahannya itu dari NaCl, itu dia fungsinya menyerap uap-uap air dari udara untuk kemudian membentuk droplet awan gitu. Udah terjawab belum? Udah Kak. Ada lagi yang masih ngambang apa gimana? Kak mau tanya, Oh, silakan. kalau presipitasi itu ada hubungannya sama kestabilan atmosfer enggak? Ada. Jadi presipitasi kan terbentuk ketika si parsel udaranya atau kantong udara itu kan sebelum terjadi presipitasi itu parsel udaranya kan naik dulu tuh. Naik dulu sampai ke titik di mana dia terjadi kondensasi. Nah, kalau misalnya udaranya itu bentuknya stabil, dia kan cenderung untuk turun si kantong udaranya. Kalau misalnya nggak ada mekanisme yang ngangkat dia, tapi dia kondisi udara saat itu stabil,
misalnya nggak ada gunung yang ada di sana atau nggak ada tumpukan udara yang membentuk konvergensi dan lain sebagainya, dia nggak bakal terbentuk presipitasi. Atau bisa juga dia terbentuk awan, tetap ada mekanisme yang membentuk awan, misalnya awan 100. Nah, belum tentu awan 100 itu dia menurunkan hujan. Bisa jadi dia tiba-tiba hilang gitu aja atau pergi ke tempat lain atau menguap. Tapi kalau misalnya tempatnya stabil, dia hampir selalu menciptakan presipitasi. Akibat udara yang naik itu dia intens banget, dia itu naik terus. Apalagi kalau dia sangat lembab ya. Ketika udaranya sangat tidak stabil, dia naik membentuk awan cumulus. Bahkan membentuk awan cumulonimbus. Tapi awan cumulus itu belum tentu menghasilkan presipitasi. Biasanya cumulus yang tingkat lanjut yang menghasilkan presipitasi. Nanti kita akan bahas lanjut lagi tentang awan. Kian menjawab nggak? Jadi ada hubungan ya Jawab. antara stabilitas dengan terjadinya presipitasi. Ada lagi? Mungkin udah ya? Oke, selanjutnya kita akan membahas awan. Awan pada dasarnya itu diberi istilah dari nama Latin. Pertama cirrus, artinya berserat atau seperti lambut. Terus cumulus, seperti tumpukan atau timbunan. Stratus, berbentuk lembaran atau lapisan. Dan nimbus atau penghasil hujan. Nah, tipe awan itu berdasarkan ketinggian itu terbagi menjadi harusnya empat sih ini. Ada awan vertikal. Nah, pertama ini awan tinggi. Awan tinggi ini tercipta di atas 6.000 meter. Semuanya itu berbentuk cirrus. Lalu awan menengah berada di antara 2 sampai 6 km atau 2.000 sampai 6.000 meter. Di mana ciri-ciri utamanya dia namanya awalannya itu alto. Sel alto 100, alto cumulus. Terus awan rendah berada di bawah 2.000 meter. Misalnya awan contoh awan nimbus 100 dan awan 100 biasa. Terus awan vertikal itu adalah awan yang tumbuh, dia itu ketinggiannya tuh enggak pasti di rendah atau menengah atau tinggi, tapi biasanya dasar awannya di rendah, tapi dia bisa menjulang tinggi sampai di ketinggian menengah, bahkan tinggi, bahkan sampai ke atas lapisan tropopause, menembus stratosfer. Itu jarang banget sih terjadi kondisi seperti itu. Ini awan tinggi, cirrus. Pertama awan tinggi kan selalu namanya semuanya cirrus. Bisa cirrus 100, cirrocumulus. Nah, itu ciri-cirinya putih, lembut, terus berserat. Penampilannya berserat. Berbentuk potongan atau kecil atau pita sempit. Di mana awan cirrus ini dibentuk secara keseluruhan oleh kristal es akibat ketinggiannya itu tadi. Nah, kristal es ini tumbuh dan menguap perlahan menuju ke tepi halus awan. Jadi awan cirrus ini dia tuh nggak menghasilkan presipitasi, tapi dia menghilang dengan menguap terus menjadi uap air. Terus dia kalau misalnya dia turun ya turun, udaranya turun sesuai stabil atau enggaknya. Nah, tapi awan cirrus ini sebenarnya nggak harus terbentuk di ketinggian 6.000 meter sebenarnya. Bisa juga dia di ketinggian tempat awan menengah berada. Biasanya tuh terjadi di lintang menengah atau tinggi saat musim dingin. Jadi kan kalau pas misalnya di tropis di Indonesia, kita sering lihat awan cirrus. Awan cirrus itu kalau lihat itu sebenarnya ketinggian itu di atas 6 km. Tapi kalau di lintang menengah saat musim dingin, kalau pas musim dingin, pas di ketinggian awan menengah itu sebenarnya dia sudah di titik yang sudah sangat beku banget. Jadi misalnya di ketinggian 3 km itu sudah bisa terbentuk awan cirrus kalau pas di musim dingin. Akibat suhu udara yang di sana emang lingkungannya emang lagi dingin-dinginnya gitu. Terus awan menengah. Awan menengah atau di sini ada alto cumulus dan alto cumulus, ini alto 100 ya. Alto 100. Sama alto cumulus berbentuk gabungan antara si cumulus dengan
ketinggiannya yang menyebabkan namanya alto. Ini potongan kecil berwarna putih atau abu-abu yang tersusun dalam sebuah lapisan. Bentuknya itu bermacam-macam. Bentuknya itu enggak pasti gitu. Tapi ada yang bentuknya kayak gini. Ini namanya altocumulus undulatus. Bentuknya kayak gelombang-gelombang gitu. Terus ada yang kayak ini banyak. Terus altostratus. Altostratus itu bentuknya, ini deskripsinya juga malah sama lagi kayak altocumulus. Jadi altostratus itu dia menutup hampir seluruh bagian langit. Terus matahari itu kelihatannya cuma kayak titik doang. Titik putih yang bisa kita lihat dengan mata telanjang langsung gitu. Karena altostratus ini lumayan tebal sih. Terus awan rendah. Awan rendah itu ada yang namanya stratus, nimbostratus, dan stratocumulus. Sama ada stratus. Jadi stratus ini lapisan awan abu-abu tanpa sifat menarik. Jadi awannya suram gitu dengan dasar yang seragam. Dasarnya itu biasanya rata. Jadi seringkali dikaitkan dengan gerimis atau salju. Mana awan stratus ini juga sebagai biasa terjadi sebagai penciri kondisi udara stabil. Selanjutnya ada awan nimbostratus. Abu-abu gelap, terus nggak menarik sama sekali, terus lapisan awan tebal, suram, berkaitan dengan presipitasi yang berkepanjangan. Jadi kalau ada hujan yang berjam-jam bahkan berhari-hari, terus intensitasnya sedang atau rendah, itu dia berarti di atas awan di atas kita itu namanya awan nimbostratus. Selanjutnya stratocumulus. Lapisan awan putih abu-abu yang bentuknya tuh kayak tumpukan terus atau roll, kayak gulungan-gulungan gitu. Ini namanya stratocumulus undulatus nggak salah. Ini apa ya, lupa namanya. Tapi kalau stratus sama nimbostratus tuh dia nggak ada varies, nggak ada perbedaan mencolok gitu. Intinya sifat-sifatnya ya gitu-gitu aja. Sini awan vertikal, itu awan cumulus. Nah ini. Pertama, cumulus humilis. Cumulus humilis itu merupakan tahap pertama dari cumulus. Jadi dia itu kecil, terus jangkauan vertikal atau tingginya itu terbatas, pendek biasanya. Juga penampangnya itu datar. Juga dia disebut sebagai cuaca baik, penciri cuaca baik. Cuaca cerah. Kandungan airnya itu 0,2 sampai 0,5 gram per meter kubik. Selanjutnya di tahap selanjutnya, kalau dia tumbuh terus, ketika kelembapan relatifnya mencukupi, tumbuhlah cumulus mediocris dengan tingkat vertikal yang sedang, alias dia ketinggiannya sedang. Kadang ada tonjolan kecil dan tunas di puncaknya. Terus biasanya juga dia nggak ngasilin presipitasi. Sama kayak cumulus humilis, dia nggak ngasilin presipitasi. Kandungan airnya ini bisa kalian baca sendiri. Terus selanjutnya cumulus congestus. Jadi cumulus ini bertunas kuat atau tumbuh dengan cepat dan seringkali memanjang secara vertikal, alias tumbuh ke atas menjulang tinggi. Bagian atasnya sering menyerupai kembang kol, terus dapat menghasilkan presipitasi dalam bentuk hujan, salju atau butiran salju. Di daerah tropis juga sering mengeluarkan hujan lebat. Kandungan airnya itu dari 1 sampai 3 gram per meter kubik. Nah ini cumulonimbus. Tahap akhir dari pertumbuhan setelah tahap lanjut dari cumulus congestus. Dia itu tinggi banget ya, sampai ketinggian awan tinggi sampai di atas 6 km. Terus dasarnya itu gelap. Terus di sampingnya kalau kita lihat dari samping itu warnanya putih. Sering dikaitin dengan hujan lebat, hujan badai, hujan es. Dan bagian atasnya bentuk anvil. Anvil itu kayak apa sih, tempat alat untuk nempa besi gitu, kalau kalian tahu. Nah, kandungan air itu 3 sampai 5 gram per meter kubik. Nah, ini aksesoris yang ada di awan-awan, biasanya awan cumulus atau cumulonimbus. Itu namanya pertama ada pileus. Ini terbentuk ketika ada lapisan lembab di satu ketinggian, dia tuh kedorong oleh pertumbuhan awan yang cepat. Jadi dia bentuknya kayak gitu. Terus mamatus.
Mematus itu disebabkan oleh adanya downdraft atau aliran ke bawah yang kencang. Jadi dibentuknya tuh kayak ngegelantung gitu. Itu aksesoris dari biasanya aksesoris dari cumulonimbus. Tapi kita jarang lihat ini soalnya entah kenapa sih di Indonesia. Nah, itu awan-awan. Nah, ini kita nanti bakal bahas tentang psikometik, tapi sebelumnya ini tentang awan ada yang mau ditanyain nggak? Kak, mau nanya dong, kalau awan yang di gunung itu biasanya apa Kak ya? Yang kayak topi di gunung itu. Oh, itu caplot, kayak CAP lot, cap lot. Ya, ini kayak gini ya bentuknya. Itu biasanya terjadi pas apa ya? Oh, ada konvergensi yang dimana di lembah apa dari angin dari lembah itu kayak dia itu naik terus menciptakan, pokoknya mekanismenya dia mirip-mirip kayak peluas inilah, cuman karena di atas, di satu lapisan di atas gunung itu dia itu lembab, jadi terus berkondensasi membentuk bentuk yang kayak gitu. Intinya mekanisme itu agak lupa sih sebenarnya, tapi namanya CAP lot terus atau cap lot. Plot. Ya itu namanya apa ya, namanya lawan. Agak lupa sih. Gitu. Oke, makasih Kak ya. Ya, terus ada yang mau tanya lagi? Jadi mohon maaf ya kalau ada yang kadang-kadang lupa-lupa. Soalnya ini kita belajar bareng dia. Sama-sama belajar bareng. Sebentar. Oh, kita langsung bahas aja nih ya, psychrometric chart. Nih, psychrometric chart itu fungsinya adalah untuk mengukur sebagai pengukur dari kondisi udara di satu tempat. Misal kita tuh cuma butuh 2 data aja. Biasanya untuk memenuhi data-data yang lain. Itu udah misalnya data suhu aktual sama data titik embun. Saya ini kita gambar dulu. Kita dari sini aja. Nah ini. Pertama itu ada garis yang vertikal ke atas. Ini namanya garis yang sebagai skala dari si termometer kering. Itu kalian lihat, bisa kalian lihat. Sekalian itu bisa kalian lihat di ini, di bawahnya tuh, paling bawah. Itu bisa di suhunya dry bulb temperature per derajat Celcius, itu ada angka-angka itu sebagai parameter dari suhu dari dry bulb thermometer. Terus yang ini, yang garis biru muda itu mewakili dari termometer bola basah. Tergantung depresi dari termometer bola basah ini berapa. Terus kalau kita tarik garis horizontal yang biru tua ini kita dapetin kandungan kelembapan, mixing ratio. Ini kalau kita lihat di sini misalnya dry bulb atau termometer bola kering itu 20 derajat Celcius. Kita tarik garis ke atas, terus si termometer bola basahnya menunjukkan angka 13,9 derajat Celcius. Kita tarik garis diagonal. Kita ikutin garis yang ada tersedia di sini. Ketemu titiknya, kita tarik garis ini horizontal ke arah kanan. Kita dapetin kandungan uap air yang ada di sana itu 7,4 gram per kilogram. Sebenarnya ini kalau kita tarik lagi, sini ada lagi. Oh, bentar. Kita tarik garis ke sini. Ini kisah di sini. Di titik ini. Itu adalah titik embun. Nilai temperatur titik embun yang diperlukan. Itu
Terus kalau kita tarik garis melengkung, ikutin garis ini, kita dapetin relatif humidity-nya. Di sini kalau misalnya dry bulbnya 20 derajat Celcius, wet bulbnya 13,9 derajat Celcius, berarti humidity-nya 50%. Terus ada parameter specific volume. Specific volume ini dia diagonal, cuman dia lebih curam ya. Ini dia fungsinya untuk mengetahui volume aktual si kandungan si uap air ini per kilogram udara. Kalau ini kan moisture content kan berat massa uap air. Kalau specific volume ini volume uap airnya. Terus kalau kita tarik, kita perpanjang garis weld bulb ini di garis titik-titik ini ke luar, ini kita dapetin entalpi. Entalpi itu adalah bukan maksimal. Energi yang dimiliki oleh kandungan udara tersebut. Jadi energi di sini kalau kita lihat ini 39 kilojoule per kilogram. Jadi energi yang ada di dalam udara tersebut sebesar 39 kilojoule. Gitu. Jadi kalau kita coba jawab soal yang ada di sini. Ini kita gambar. Insert. Save. Dry bulbnya datanya di sini 27 derajat Celcius. 27 sekitar di sini. Kita tarik ke atasin, mana lagi? Nah, kita tebelin. Ini. Terus kita buat lagi wet bulb 20 derajat Celcius. Si wet bulbnya ini dia menunjukin angka segini, 20 derajat Celcius. Mana ya? Sampai sini. Nah, ketemu di titik ini. Nah, ketemu di titik ini kan dia. Fail. Nah, dari sini kita bisa dapat data-data yang lain. Misal kita mau cari relative humidity-nya. Relative humidity-nya kalau kita gambar. Misalnya ini. Ini. Ini kita ngikutin garis sekitarnya ya. Kan di sini tuh 50%. Berarti kalau agak ke atas lagi dia berarti naik dikit, berarti ini sekitar kita dapat sekitar relative humidity. Saya kok kasih sih. Salah. 51% kira-kira. Terus mixing ratio. Mixing ratio itu garis horizontal. Set. Makanya berapa ini? 0,012 kg per kilogram. Berarti dia mixing ratio-nya 12 gram per kilogram. Tuh. 2 poin. 2 poin ini kita tarik garis panjang ini aja, garis lurus dari garis lurus ke sini. Kita lihat. Ini kan 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, dia di 17. Berarti dia poinnya dia di 17 derajat Celcius. Volume spesifik. Kalau kita insert shape. Ini kan ini jaraknya jauh-jauh sih, jadi kita susah. Jadi gini aja. Kita gambar di satu titik. Nanti kita pindahin. Kan di sini. Kita pindahin di sini nih. Nah. Volume spesifiknya ini kan 0,85 meter kubik per kilogram di sini. Di sini lebih dekat ke arah 0,85 meter kubik per kilogram dibanding 0,90 meter kubik per kilogram. Jadi ini bisa kita perkirakan volume spesifiknya ini dia 8,5
0,8 apa ini ya paling dekat ya 0,87 87 per kilogram. Terus entalpinya kita tarik garis lurus aja. Entalpinya kita tarik garis lurus dari sini ke sini. Nah, sini entalpinya nih agak buram nih. 55. Oh, ini dapatnya 57 kilojoule per kilogram. Nah, dari dua data ini kita bisa dapat data-data yang lain. Jadi enaknya kita bisa baca psikometrik itu kayak gitu. Misal kita semua kita ulang. Nih. Kalian biasa dari mana nih? Apa dari maksudnya gunain pakai laptop atau pakai HP? Pakai laptop, Pak. Nah, pakai laptop ya. Jadi ini bisa kalian screenshot terus kalian gambar-gambar sendiri atau gimana? Ini coba kakak kasih soal biar sebagai gimana pemahamannya. Misal webbob ini 15, webbob ini 20. Ambil yang bulat-bulat aja. Silakan kalian cari RH, mixing ratio, dew point, volume specific, dan enthalpy. Itu ada yang masih bingung nggak? Atau kecepatan sih tadi? Kayaknya kecepatan banget ya. Ini lagi. Sampai jam 3 ya. Kalau ada yang mau ditanyain silakan. Ada yang masih bingung? Nih saya sekalian mau ngambil casan dulu. Ini baterai udah sekarat.
Ada yang udah? Jam 3 kita bahas bareng-bareng. Oke ya, ini kita bahas. Silakan cocokin sama punya kalian sendiri. Baik, pertama kita tahu data bahwa termometer bola keringnya 20 derajat Celcius. Kita buat garis. Sini. Terus ya. Si termometer bola basahnya dia 15 derajat Celcius. 15 derajat Celcius. Apa kita yang ditanyain RH atau relative humidity-nya. Kita lihat ini dia berada di garis ini, dia setara sama garis ini ya. Mana sih? Draw. Ini kan garis-garis sama garis ini. Bahwa kita garis taris sampai sejauh apapun ya, garisnya bakal di sini di titik 60 derajat. Berarti kita dapat di sini RH-nya 60 derajat Celcius. Kita cari mixing ratio-nya. Mixing ratio kita dapat dengan menarik garis horizontal dari titik temu. Nah, ini sekitar 8,9 nih. Mixing ratio kita dapat angka 8,9 gram per kilogram. Terus titik embun, ini tinggal kita tarik garis lurus ke sini. Ini kita dapat ini kan 10, 11, 12. Berarti titik embunnya 12. Celsius. Almost perfect. Mana? Ini antara 0,80 sampai 0,85. Dan dia lebih mendekati 0,85. Berarti bisa kita simpulin ini sekitar 0,84. 0,84 meter kubik per kilogram udara. Terus entalpi atau kandungan energi yang dia miliki. Entalpinya ya kita tinggal tarik garis lurus aja di sini. Di wet bulb ini udah panjang juga ini. Antara 40 sampai 45. Ini tengah-tengahnya agak lebih satu dikit, berarti sekitar entalpinya 46 kilojoule. 46 kilojoule per kilogram udara. Kalau hasil kalian ada yang beda nggak? Atau sama-sama beda-beda dikit nggak apa-apa, cuman kalau jauh tuh ada nggak? Ada yang masih ngambang gitu?
Kak mau nanya Kak, Ya, itu kalau garis yang buat dew point titik embun itu di sini garisnya cuma satu itu ya Kak ya? jadi eh, sebenarnya ini garis yang beda nih antara ini kan kalau garis ke kanan, misalnya kita sampai dari sini aja sampai garis kanan itu kita bisa dapetin parameter mixing ratio. Ini kalau kita tarik garis ke kiri, sebaliknya. Nah, ini warnanya beda. Jadi ini sebenarnya dua garis yang beda, cuman karena dia sejajar, jadi ya dipanjangin aja. Nah, di sini kita dapat titik embunnya nih. Di sini skalanya menunjukkan skala ke 12 derajat Celcius. Ini dua garis yang beda, cuman ini tadi karena biar Oh iya. sederhana aja kayak gitu. Ada lagi? Atau material yang sebelumnya tadi? Yang mau ditanyain atau tadi ngambang atau kecepatan atau gak jelas? Andre, maaf ada yang Oh nanya ya, di chat. ya. Pada nanya di chat. Oh, Iya, gimana? pada nanya di chat. Di chat ya? Di mana itu? Iya betul, itu di chat pada nanyanya lewat chat. Oh, chat sini. Oh iya. Oh, ngitung RH. Ngitung RH terus psikometrik. Oke, pertama yang bagaimana ngitung RH. Ya. Di RH itu atau 60%. RH itu kan relative humidity, di mana dia perbandingan antara uap air aktual dengan uap air yang dapat ditampung di satu titik di satu temperatur tertentu. Misalnya di sini kita tadi dapat suhu dry bulbnya ini 20 derajat Celcius. Terus wet bulbnya ini 15 derajat Celcius. Gimana kita dapat 60 derajat Celcius? Kita lihat dari tabel di sini. Kita cocokin sama apa enggak? Nah ini. Nah 20 derajat Celcius. 20 derajat Celcius itu mampu menampung 14 derajat Celcius. Kita hitung coba. 14 derajat Celciusnya 60%-nya berapa? Kalau di sini 14 kali 6 per 10. Insert textbook RH R-nya 60 derajat Celcius. Terus mixing ratio suhu 20 derajat Celcius ini 14 gram. Iya 14 gram per
kilogram. Kalau RH-nya dia 60%, berarti 14 gram dikali 60% alias dikali 6 per 10. Kita dapat hasilnya 8,4 gram per kilogram. Kita cocokin nih. Kita cocokin di wet bulb yang ke 15 derajat Celcius. Berapa tadi? 10. Jadi ini table ini kayak dibulatin gitu sih sebenarnya. Gak benar-benar pasti. Kalau rumusnya itu kita bisa dapat per temperatur itu cukup kompleks rumusnya, panjang banget sih sebenarnya rumusnya. Jadi hasilnya bakal koma-koma panjang gitu. Cuman ini dibulatin banget ini sebenarnya. Jadi kalau kita ngitung RH, misalnya ada soal di satu kota itu dia 20 derajat Celcius. Ada satu kota 20 derajat Celcius. Yang dimana dia di sana itu mampu menampung 14 gram air. Nah kalau misalnya kita minum es gitu, minum es, kan es kan misalnya 0 derajat Celcius tuh, minum es, terus di plastiknya itu ngumpul embun. Sementara di sana kandungan uap air aktualnya kan misalnya di bawahnya 7 gram. Berarti kan relatif humidity-nya kan 50%. Jadi ini contoh tadi es tuh nggak guna sih. Nggak jadi yang esnya nggak jadi. Misalnya temperaturnya kan 20, mampu menampung 14%. Tapi kalau kita cek misalnya di pos BMKG di sana itu ternyata kandungan uap air itu cuma 7 gram gitu. Berarti kan 14 per 7 sama dengan setengah. Setengah itu kan sama dengan 50%. Itu relative humidity. Terus yang psikometrik dengan tepigram beda, tapi sama-sama gunain prinsip termodinamika. Perbedaan penggunaannya kalau tepigram itu dia lebih ke apa ya? Tinggian. Biasanya penggunaan tepigram itu berguna untuk ngitung arah angin kalau tepigram yang sudah lanjut. Untuk di mana di bandara biasanya. Biasanya astronot lagi pilot itu belajar cara baca tepigram untuk menghitung setiap kelembapan di setiap ketinggian. Kalau psikometrik kan di satu tempat yang konstan itu aja gitu. Kalau tepigram tuh per ketinggian. Fungsinya ya intinya sama sih untuk ngelihat untuk tahu sifat udara saat itu gimana. Cuman kalau psikometrik itu lebih detail ke satu tempat, terus dia bisa dapat dew point, volume spesifik dan segala macamnya gitu. Kalau tepigram tuh biasanya kayak gitu dapat energi untuk dia itu cenderung naik atau turun udaranya, cenderung stabil atau enggak. Tadi ngitung volume spesifik. Nah ini. Jadi kan setiap parcel udara, kita contohkan 1 kg udara. Dia itu kan mampu menampung sebesar sekian gram air. Itu dalam massa. Tapi dalam sekian gram itu bisa, setiap gram itu kalau kita konversi ke volume ya dia menjadi volume spesifik. Maksudnya gimana ya? Menjelasinya. Volume spesifik itu kayak setiap temperatur itu punya ukuran, kita umpamain baskom tertentu gitu. Kita umpamain baskom di mana kalau semakin besar baskomnya, semakin besar temperaturnya, semakin besar baskom, alias semakin besar uap air yang bisa dia tampung. Sementara semakin kecil temperatur, semakin kecil juga baskomnya, berarti semakin kecil volumenya yang bisa dia tampung. Tapi kan itu volume fullnya. Sementara itu kan kalau volume, kalau RH-nya 100%. Misalnya 20 derajat Celcius itu dia bisa menampung, kalau ini sih kita lihat di sini tuh sekitar 0,85 meter kubik per kilogram. Tapi ketika RH-nya itu 60%, si airnya itu cuman mengisi 0,84 meter kubik per kilogram. Sementara 0,01 kilogram itu ya nggak keisi sama si baskomnya tadi. Ini kita
pakai imajinasi sebenarnya untuk bisa paham. Jadi bisa mengumpamakan gitu. Oh, kalau untuk cara, tapi kalau ke arah cara mengukurnya itu dari sini. Ini kita lihat di sini tuh ada garis ini, garis apa? Titik-titik, garis sambung-sambung, garis putus-putus. Yang dia kayak ini, seorientasi sama ini. Perpanjang kayak ini. Nah, ini kita pindahin ke sini. Kita pindahin ke sini, kita dapat ini, lihat nih di bawah nih. Di bawah ini ada tulisan volume meter kubik kilogram dry air. Nah, di sini ada 0,85, di sini ada 0,80. Kan garis ini kan berada di antara itu. Nah, berarti kita perkirain, kita asumsiin aja. Di sini kan dia lebih dekat ke 0,85. Berarti ini kita bisa asumsiin 0,84 meter kubik per kilogram. Misalnya titik temu tuh misalnya titik temunya tuh di sini. Di sini misal. Terus ini di sini. Berarti kan di sini titik temunya di sini. Ini dia agak lebih ke kiri dikit, berarti ini sekitar 0,83 meter kubik per kilogram. Terus misalnya di sini, misalnya dry bulbnya di 15. Terus wet bulbnya nih di 10. Misalnya, berarti kan spesifik volumenya ke titik temunya di sini. Ini sekitar 8,25 kan, 0,825 meter kubik per kilogram. Karena dia pas di tengah-tengah ini, antara dua ini. Ini titik temunya di sini, misal di sini, terus di sini, bentar, di sini. Si dry bulbnya tuh dia sekitar 8 derajat Celcius, si wet bulbnya dia turun sampai -1 derajat Celcius. Dia berarti spesifik volumenya dia di sini, di 0,80 meter kubik per kilogram. Jadi tergantung titik temunya gimana. Untuk lainnya garisnya tuh ya kita ikutin yang garis yang miring tapi curam ini. So kalau entalpi kita dapat di perpanjangan garis wet bulb. Kan pertama kan wet bulb kan di sini. Sesuai soal kita dapat wet bulb itu 15 derajat Celcius. Kalau kita perpanjang, nah, si entalpinya nih nih. Skalanya tuh di sini nih, yang di arah kiri atas ini. Entalpi of apa ini? Buram sih tapi gambarnya. Terus ada satuannya kilojoule per kilogram dry air. Jadi di sini kita dapat ketika di wet bulbnya itu 15 derajat Celcius, dia energi entalpinya kita dapat 46 kilojoule per kilogram. Jadi energi entalpi itu dia itu kayak energi dalam yang berpengaruh besar kecilnya itu berpengaruh terhadap itu sebanding terhadap suhunya. Jadi kalau suhunya itu dia turun, misalnya segini, misalnya di 0 derajat, entalpinya berarti di sini. Entalpinya itu di sekitar 15 sampai antara 15 sama 20, berarti sekitar 17,5 kilojoule per kilogram. Jadi entalpi itu tergantung dari suhu wet bulbnya. Kita tarik garis lurus aja keluar. Kak, permisi Kak. Ya. Kalau tadi 46-nya dapat dari mana ya Kak? Punten. Oh ya, 46-nya itu kita pertama kan kita dapat data ini. Di sini kan kelihatan nggak angka 15 di sini? Oh, gini Kak, biasanya aku tadi coba lagi di grafik yang lebih tinggi resolusinya dapatnya 42 Kak, sekitar 42 skalanya buat entalpi. Ya aku juga Kak. 42 ya? Oh, bentar kita ganti dulu sebentar. Oh. Ini
kurang tahu juga sih, tapi tergantung dari ininya juga. Sabar, misalnya ini ya. Ini kita enter. Misalnya ini ya, tinggal lebih jelas sedikit. Tadi kan 15, ininya. Drop-nya 20. Terus kok ini lurus 20, terus ininya 15. Sebenarnya kalau metodenya sih sama, berarti yang beda ya grafiknya aja yang beda. Kalau metodenya kita tetap pakai cara kayak gitu. Ya sini ya, 42 ini ya. Oh di sini 42 ya, heeh. Berarti mungkin grafik ini digunain di, ada grafik yang mungkin bisa digunain di lintang tertentu mungkin ya. Misalnya ini di lintang menengah atau misalnya di tropis, tergantung posisi daerah tersebut mungkin. Mungkin sih itu asumsi saya. Ya kalau di sini sih ya 42. Di sini 46 malah. Ya juga ya. Ya, tapi ini karena itu sih terlalu apa? Dia ini terlalu kecil, terlalu buram. Mungkin karena dia gak gimana ya? Garisnya terlalu kecampur gitu, jadi salah baca gitu. Nah kalau ini kan lebih jelas tuh, lebih kelihatan. Kita dapat 42 karena dia lebih jarak garisnya lebih kelihatan itu. Kalau ini terlalu padat ya. Jadi mungkin ya sebenarnya yang benar tuh mungkin ya yang 42. Tapi ini sih kayak mungkin benar sih kayak asumsi saya tadi, misalnya ada psikometer yang digunain di satu tempat tertentu dengan kondisi tertentu, itu beda-beda gitu. Tapi intinya metodenya sama, perpanjangan dari wet bulb. Permisi Kak. Ya. Kalau saya lihat itu yang warna hijau itu yang psikometric chartnya itu di antara 40 sampai 45 Kak yang benar. Gimana? Ini ya, ini Ya, 40 antara 40 sampai 45 benar, berarti 42 Kak. 42. Berarti ini ya, ini mungkin karena agak buram atau gimana ya? Oh iya, 40 45. Oh iya, kalau 46 tuh di sini. Oh iya, astagfirullah, kurang fokus. Sorry. Ya di sini 42 benar-benar. Berarti sebenarnya semua psikometer itu sama lah, psikometric chart itu sama. Maaf. Salah. Gak fokus ya. Ya, 40, 45, 50, 55. Oh iya, ding. Ya, makasih ya udah dikoreksi. Oke. Kak, terus tadi cara ngeplot deo point-nya gimana, Kak? Deo point itu perpanjangan dari ini. Dari garis horizontal. Kan tadi kan kalau misalnya kita cari, misalnya ini belum ada. Misalnya kita tadi dapat ikan 15 derajat yang basah, 20 derajat yang kering. Itu kalau kita tarik garis horizontal ke kanan, kan kita dapat missing ratio 8,9 gram per kilogram. Kalau kita tarik garis ke kiri, ini kita dapat skala ini dari itu, sama kayak ini. Kayak skala si termometer basah. Ini kan 10, 11, 12. Titik temunya di sini, di angka 12. 12, 13, 14, 15. 15-nya wet bulb tadi. Itu dew point-nya. Sama kayak ini, misalnya ini. Kita tarik garis lurus ke sini. Tebal nih, tebal segini. Kan 10, 11, 12, sekitar 12, 13, 4. Ya sekitar segini. Ini nih, ketemunya di sini. 12, 13, 14, 15. Ya tinggal akurasinya aja. Garisnya diakurasiin lagi.
Kalau kita garis ke kanan, itu dapat ini si mixing ratio-nya. Ini nih. Kalau di sini malah dew point-nya malah di sini. Sama kayak mixing ratio. Di apa? Antara 10 sama 11 ya malah ya. Kalau di sini. Ya antara 10 sama 11. Tapi ini tinggal akurasi garis kitanya aja sih sebenarnya. Biasanya ada kesalahan-kesalahan kecil kayak perbedaan angka tipis itu karena mungkin karena resolusi gambar dari psikometernya itu terlalu buram gitu. Jadi garisnya kayak kurang kebaca. Ya sekitar segini nih antara 10, 11. Nah, tadi malah sampai 12 segini ya tadi. Yang di sini. Ini dew point sama mixing ratio itu sejajar. Oke, terima kasih ya Kak. Ada lagi? Nih, oh ya. Bentar ini di record kan? Iya aman di record kok. Oh ya, Andre udah azan juga dan udah 2 jam. Kalau misalnya kamu emang ada acara lain, nggak apa-apa kok kalau udahan. Ya, oke teman-teman. Terima kasih ya udah bersedia hadir di sini. Terus mohon maaf kalau tadi ada kesalahan atau kecepatan atau penjelasannya nggak bikin nyambung atau terbata-bata ya. Kita sama-sama belajar aja di sini ya. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan dan terima kasih udah menyempatkan waktu kalian belajar kebumian bareng-bareng di materi meteorologi. Jadi saya akhiri aja ya langsung ya. Soalnya di sini juga azan juga nih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.